Kalau misalnya lagi ngobrol nih sama suami aku, malah berujungnya jadi ribut gitu, jadi berantem tuh gimana tuh, Ustaz? Nah, itulah Curhatan tadi. hati banget nih kayaknya. Dena, kalau kita mau bicara masalah, jangan pernah bicara masalah di atas kasur, di dalam kamar. Di mana dong? Keluar dari kamar, keluar dari atas ranjang. Maaf ini ya, maaf. Ada ruang makan. Makanya, sunnah ini artinya, kan orang selama ini menganggap bahwa makan sambil ngobrol itu tidak boleh. Boleh. Baik, Justru itu bagian dari kebaikan saat makan itu bicara. Sambil makan, ngobrol. Tapi jangan Kan di jadi dalam kenyang mulut gitu ya. lagi penuh gitu ya. Ya, itu muncrat nanti Iya, ya. iya. Sambil makan. Apa yang jadi persoalan, Adinda? Perut Jadi kenyang. santai ya, Iya, Tante? santai. Nah, itu bisa menjadi tempat khusus ketika seseorang mau bicara persoalan, masalah, problem. Nah, hindari bicara apapun yang membuat ilfil, membuat emosi, masalah-masalah yang dihadapi itu di dalam kamar. Kalau sudah masuk kamar, semua cerita happy-happy. Cerita enak-enak. Cerita yang senang-senang. Itu resep. Oke, ya. Baik, sekarang saya akan bacakan dulu pertanyaan Instagram dari Detia. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Dalam rumah tangga pasti ada rasa jenuh. Jenuh aku mendengar Coba lagi. Manisnya kata cinta Asik. lebih baik Sendiri. Bener nggak tuh lebih baik sendiri? Ya enggak lah, enak Enggak ya? berdua Enak tetap. berdua ya. Terlebih jika pasangan sulit diajak keluar untuk jalan-jalan. Kita sebagai istri kan hanya di rumah terus. Apakah boleh jika istri jenuh jalan-jalan sendiri tanpa suami dan tidak izin suami? Karena jika izin suami pun akan dilarang karena alasan keuangan. Oke, yang pertama kita jawab nih pertanyaan kedua nih. Udah, Gimana sih Dena. yang pertama dijawab pertanyaan kedua? Tadi makanya Pertama, tuh. saya akan menjawab pertanyaan kedua. Berarti kedua. Yang pertama, saya akan menjawab, ya. Oke. Jawab. Menjawab apa? Pertanyaannya Pertanyaannya. Kedua. berarti nggak pertama. Iya benar juga ya. Maksudnya jawabannya. Saya akan menjawab pertanyaan yang kedua terlebih dahulu. Ah, Oke, gimana? itu kalau- pertama-tama. Bisa. Saya- Bahwa perempuan, istri ya, kapasitas istri saat dia keluar rumah, apalagi mau jalan-jalan, mau healing, mau pergi, wajib izin dan mendapatkan izin ridho dari suami. Itu pertama. Kalau cuma ke rumah orang tua? Termasuk Oh, mau gitu. ke rumah orang tua, mau kecuali hal-hal yang memang sudah disepakati tahu sama tahu dan itu sudah biasa. Misal pagi-pagi Dena berangkat ngantar anak, terus jemput anak, terus kemudian ke pasar. Itu kan sesuatu yang sebetulnya Rutin. suami rutinitas. Itu tidak perlu minta izin lagi kecuali mau ngayap. Nah, Dari jemput anak pergi ke arisan, dari jemput anak mampir ke mall. itu paling demen mama tuh. Nah, itu sesuatu yang harus disampaikan. Papa, maaf Papa, tiba-tiba mau pas habis jemput anak, aku diajak teman arisan. Nah, itu mesti izin. Karena tidak menjadi bagian dari rutinitas. Itu pertama. Jawaban yang kedua. Iya. Nah, sekarang yang kedua, jawaban Jawaban untuk yang pertama. Kenapa sih harus balik-balik Nah begitu? itu kan akhirnya ngeribetin diri sendiri. Iya. Nah, untuk jawaban yang pertama, ini wahai para suami, istri itu sudah capek ngurus anak. Kadang betul, Bang ada istri yang juga masak, belanja harian, nyuci, gosok. Sementara kamu juga pergi setiap hari bekerja, cari nafkah, ngantor. Ada waktu Sabtu dan Minggu. Gunakan waktu itu untuk menemani istri dan keluarga. Sebab Nabi memberikan pesan bahwa Nabi itu lebih senang menemani seorang muslim jalan-jalan dalam keperluan hajat ketimbang iktikaf di Masjid Nabawi 1 bulan. Waduh. Bayangin, iktikaf 1 bulan di Masjid Nabawi itu kalah dengan kita menemani kawan sahabat pergi healing, jalan-jalan. Lah kalau dengan orang lain saja, sahabat kawan, udah saya temenin nih, mau kemana, jalan pergi, itu pahalanya besar. Apalagi Sama menemani istri dan Pahalanya lebih banyak anak-anak ya, Ustaz? jalan-jalan. Mereka lebih berhak ketimbang teman-teman kita.